Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Dahniar, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala. Saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya perkenalkan Bapak Syamsual Komar sebagai fasilitator, Ibu Meli Anggraini sebagai pengajar praktik, dan saya Nia Dahniar, calon guru penggerak angkatan 9. Kita akan menyaksikan video pengimbasan modul 1.4 budaya positif yang saya laksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 di SDN Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala. Sebelumnya saya melakukan permohonan untuk melakukan pengimbasan kepada Kepala Sekolah SDN Handil Bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Handil Bakti, yang saya hormati staf dan tata usaha. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa menghadiri acara pengimbasan aksi nyata penerapan budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Ibu Nia Dahniar SPD. Para hadirin yang saya hormati, selanjutnya marilah kita panjatkan salawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Sebelum acara kita mulai, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan, dan acara kelima adalah pemaparan materi oleh Ibu Nia Dahniar, yang keenam penutup dan doa. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Nisa. Dipersilahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru Indonesia. Agar acara kita berjalan dengan lancar dan bermanfaat, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Arif. Kepada Bapak Arif dipersilahkan. Acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama oleh Bapak Kepala SDN Handil Bakti yang diwakili oleh Ibu Sumariatin SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami selaku atas nama Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru, khususnya kepada Ibu Nia Dahniar sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 yang pada saat ini telah menyampaikan atau pengimbasan aksi nyata penerapan budaya positif terhadap guru-guru yang lain. Kami sambut apresiasi dengan senang hati, kemudian penuh semangat,
Semoga apa yang dilakukan oleh ibunya berjalan dengan lancar sampai mendapat gelar menjadi guru penggerak. Bagi Bapak Ibu yang lain, mari kita laksanakan dengan kegiatan ini dengan penuh semangat. Apa yang telah ibunya sampaikan nanti kita ambil nilai positifnya dan kita imbaskan ke kelas masing-masing Bapak Ibu guru sebagai guru kelas. Saya kira itu, tetap semangat Ibu Nia, terus berjuang supaya nanti bisa ditiru oleh kawan-kawan yang lain yang belum mengikuti guru penggerak, yang usianya masih bisa untuk mengikuti. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Ibu. Tibalah kita pada acara inti, yaitu penyelesaian data penerapan budaya positif oleh Ibu Nia Dahniar. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir mengikuti penyimbasan aksi nyata penerapan budaya positif yang merupakan salah satu tugas dalam pendidikan guru penggerak ini. Perkenalkan, saya Nia Dahniar, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Handre Bakti Kabupaten Goritokwala. Pada kesempatan hari ini saya pendidikan karakter di sekolah bukan hanya mendorong murid untuk sukses secara moral maupun akademik di lingkungan sekolah, tapi juga untuk menumbuhkan moral yang baik pada diri murid ketika sudah terlibat di dalam masyarakat di luar lingkungan sekolah. Untuk mengembangkan pendidikan karakter, salah satunya dengan dikembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi kita seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita guru harapkan. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Di sini ada 4, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, jadi ini adalah 4 miskonsepsi tentang teori kontrol oleh seorang guru. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan.
Begitu pula dengan perilaku siswa. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Nah, alasan tersebut bisa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal, kesehatan. Lalu yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan yaitu kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yaitu kebutuhan ingin didengar dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, yaitu kebutuhan akan kemandirian. Kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan bermain dan tertawa. Nah, kita guru sudah mampu memahami kebutuhan dasar setiap siswa. Tentunya, langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan disiplin positif. Selama ini, disiplin dipahami sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh pada aturan di sekolah dan patuh kepada guru. Nah, apakah seperti itu penerapan disiplin yang tepat? Nah, itu pertanyaannya. Menurut Dian Gosen dalam bukunya, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal. Dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Jadi, hukuman dan memberi imbalan itu adalah motivasi eksternal yang berasal dari luar, tidak berasal dari dirinya, dan hal itu tidak akan bertahan lama. Barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh, tetapi kepatuhan itu hanya sementara, dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Nah, berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Motivasi internal lebih berjangka lama dan membuat siswa semakin kuat secara karakter. Nah, kita seringkali memandang bahwa hukuman adalah bentuk yang sama dengan proses pendisiplinan. Nah, itu berbeda, dan memberikan hukuman sebagai salah satu langkah dalam proses disiplin murid. Nah, jadi itu salah ya Bapak Ibu. Padahal disiplin dan hukuman memiliki arti yang berbeda dan memberikan efek yang sangat berbeda dalam pembentukan diri murid. Sementara hukum dimasukkan untuk mengendalikan perilaku, sementara hukuman dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku murid, sedangkan disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku murid tersebut serta mengajarkan murid tentang kontrol dan kepercayaan diri dengan berfokus pada yang mereka pelajari, yang mampu mereka pelajari. Salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah menerapkan budaya disiplin. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif
Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antar guru dan siswa. Atau nanti kita ada tentang keyakinan kelas. Agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Salah satu langkah dalam menerapkan disiplin positif adalah dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif tersebut, yaitu dengan menyusun keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu proses mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan. Lalu, mengapa sih disebut keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini jawabannya. Kita mulai dari depan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Ada Bapak Ibu yang mau menjawab? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan 2 atau motor? Agar terbiasa dan supaya tidak ditilang. Oh, tidak, agar sudah terbiasa dan tidak ditilang. Ya. Melindungi kepala. Oh ya, untuk keamanan. Ya, untuk keamanan. Melindungi kepala. Untuk melindungi kepala, betul. Lalu yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, pada saat kita musim asap ini, kita dianjurkan untuk menggunakan masker. Gunanya untuk Menjaga kesehatan. oh iya. Lalu mencuci tangan setiap saat agar menjaga kebersihan, kesehatan agar tidak cacingan. Oh betul. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Seperti kata Bapak Ibu tadi, untuk keselamatan. Lalu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan untuk kesehatan atau keselamatan? Berikutnya, nah tentu jawaban kita adalah untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Nah, ketika kita menyadari dan memiliki motivasi untuk menjawab untuk keselamatan, maka itu menjadi kita menjadi yakin dan selalu menaati protokol kesehatan atas dasar kemauan diri sendiri. Nah, Ibu. Jadi keyakinan kelas ini terbentuk dari keinginan, kesadaran dari diri sendiri oleh. Nah, kalau keyakinan kelas nanti berdasarkan yang dimau dari diri siswanya sendiri. Nanti kita ada proses melakukan keyakinan kelas. Lalu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, yaitu nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, lalu ada persamaan dan perbedaan dari keyakinan kelas dan dari peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Persamaannya keyakinan kelas dengan peraturan kelas adalah sama-sama dirancang guru beserta didik atau murid bersama-sama, itu persamaannya. Lalu ada perbedaannya. Perbedaannya salah satunya adalah keyakinan kelas tidak ada unsur kalimat negatif atau larangan dengan kalimat bersifat universal atau umum, seperti jangan, tidak boleh, dilarang. Nah, itu tidak ada dalam keyakinan kelas. Nah, kita bandingkan perbedaannya. Peraturan keras dilarang mengganggu teman.
Kalau keyakinan kelas, hormatilah semua teman. Lalu berikutnya, dilarang masuk jika terlambat. Nah, itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas kalimatnya lebih positif. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Lalu berikutnya, jangan berlari ini. Jangan itu negatif kan? Kalimatnya, berlari di kelas dan selasar. Nah, keyakinan kelasnya berjalanlah di kelas dan selasar. Lalu, jangan membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya, kalimat positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Lalu, jangan ribut saat belajar. Bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Nah, jadi Bapak Ibu sudah tahu antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda. Iya. Perbedaannya ya sudah tahu ya tadi ya. Kalau peraturan kelas ada kalimat berunsur negatif. Kalau keyakinan kelas merupakan kalimat positif. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Nah, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Lalu yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi saat proses pembuatan keyakinan kelas ini disusun bersama guru dan seluruh peserta didik. Lalu ditempel, dilihat di tempat yang mudah terlihat. Lalu ini tidak untuk selamanya, bisa berubah, bisa ditinjau kembali apakah itu masih sesuai atau tidak. Ya, lanjut. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini langkah-langkahnya. Mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kalau ulun semalam, kalau saya kemarin, karena kelas 2 karena kelas 2 tidak bisa mengungkapkan keyakinan, saya pancing dengan apa sih keresahan kalian, apa sih yang menurut kalian salah yang dilakukan. Nah, dari situ saya merubah dari kalimat-kalimat yang keresahan mereka atau kalimat yang menurut mereka tidak bagus. Nah, baru diubah menjadi kalimat yang positif. Seperti itu langkah saya untuk kelas 2, karena dia kan belum bisa. Iya. Tunggu dulu, pertanyaan. Nanti dulu ya. Oh ya. Lalu yang kedua adalah mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar. Nah, kalau saya kemarin sediakan karton, lalu sediakan kertas sticky note. Nah, jadi kan anak-anak itu menuliskan di kertas itu lalu ditempelkan di karton. Lalu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ada kemungkinan akan mendapati bahwa pernyataan tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Lalu tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, hanya cukup di sekitar antara 3 sampai 7 prinsip saja. Lalu setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan semua murid. Jadi sudah terbentuk keyakinan kelas, disetujui dulu oleh seluruh peserta. Ini setuju tidak keyakinan kelas? Setuju ya. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi dia sambil membaca, sambil merenung, oh ini, jadi keyakinan sudah tertanam dalam dirinya.
Ini contoh beberapa keyakinan kelas 1, kelas 5. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, semua ini bersifat kalimat yang positif. Ya. Lanjut. Nah, ayo kita lihat aksi nyata kelas 2A. Ya, ini ada kegiatan proses pembuatan aksi nyata dari kelas 2A. Tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 ataupun menggunakan motor atau disebutkan menggunakan motor. Mengapa? Siapa yang tahu? Apa? Apa kawan? Bintang Parekayasa bisa untuk keselamatan. Siapa lagi? Untuk keselamatan untuk apa? Untuk keamanan. Jadi kita menggunakan helm untuk keselamatan, keamanan, organ tubuh yang paling penting di dalam mana? Kepala kita terlindungi. Nah, lalu mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap hari? Lanjut, kenapa? Kenapa kita disuruh menggunakan masker pada saat musim kabut seperti ini? Supaya tidak terkena asap. Lalu, Kenapa guru tidak pakai masker? belum melakukan kegiatan atau sesudah melakukan kegiatan. masih jalan. Tangan kita sudah kok. Lanjut. Peraturan murid untuk peraturan. Memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Kemudian kita tidak yakin dan selalu menaati protokol kesehatan dasar kemauan sendiri. Jadi bila berjalan keluar menggunakan motor walaupun dibonceng oleh orang tua, pakai helm tidak. Kenapa kalian pakai helm? Disuruhkah atau berdasarkan hal ini sendiri? Oh iya, berdasarkan keinginan sendiri, berdasarkan keyakinan diri sendiri. Ya kan? Kalau pakai helm nanti kita kenapa-napa, ya kan? Jadi helm digunakan, kita sudah sadar kalau helm itu berguna untuk keselamatan. Kenapa? Nah, ya, Ibu Pak, bukan itu apa sih Bu? Sesuatu yang menurut kalian salah untuk dilakukan. Di sini anak-anak menuliskan keresahan apa yang menurut mereka tidak baik. Nah, dari situ saya memancing pendapat mereka. Tulis, Hah? Tapi jangan sama tidak menggunakan sepatu yang lain. Dan kata yang terdapat di situ. Ya, siapa yang paling? Jangan-jangan terus saya tidak dinilai. Teh ada yang naik kursi teh Bu. Rami banget. Jadi pada proses membuat keyakinan ini anak-anak terlihat sangat antusias. Ya. Nah, ini adalah keyakinan yang pertama. Keyakinan yang kedua, keyakinan yang ketiga, keyakinan yang keempat, keyakinan yang kelima, keyakinan yang keenam, keyakinan yang ketujuh, keyakinan yang delapan, keyakinan yang sembilan, keyakinan yang 10, keyakinan yang 11, keyakinan yang 12, keyakinan yang 13, keyakinan yang 14, keyakinan yang 15, keyakinan yang 16, keyakinan yang 17, keyakinan yang 18, keyakinan yang 19, keyakinan yang 20, keyakinan yang 21, keyakinan yang 22, keyakinan yang 23, keyakinan yang 24, keyakinan yang 25, keyakinan yang 26, keyakinan yang 27, keyakinan yang 28, keyakinan yang 29, keyakinan yang 30, keyakinan yang 31, keyakinan yang 32, keyakinan yang 33, keyakinan yang 34, keyakinan yang 35, keyakinan yang 36, keyakinan yang 37, keyakinan yang 38, keyakinan yang 39, keyakinan yang 40, keyakinan yang 41, keyakinan yang 42, keyakinan yang 43, keyakinan yang 44, keyakinan yang 45, ke
menemukan beberapa kalimat atau keresahan yang mereka tulis sama dengan sesuai yang lain. Nah, jadi kita saring, kita pilah. Nah, dalam di sini pembentukan dari keresahan atau perilaku yang tidak baik itu dirubah menjadi kalimat positif sehingga menjadikan keyakinan. Nah, di sini prosesnya. Masih bersama siswa semua. Nah, di sini anak-anak disuruh menempel kalimat keyakinan yang sudah mereka buat. Terlihat anak-anak sangat antusias ya. Ulun bu ya. Kegiatan anak menandatangani keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Nah, ditandai dengan penandatanganan mereka. Karena anak kelas 2 belum bisa tanda tangan, saya cuma cukup menuliskan nama mereka di gambar telapak tangan yang sudah disediakan. Nah, itu tadi beberapa gambaran tentang pembentukan keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu bisa menerapkannya nanti di kelas Bapak Ibu masing-masing. Ada yang mau bertanya? Bu Ati tadi mau bertanya kah? Bu Kiki mau bertanya? Enggak. Kita teruskan lah. Kita teruskan. Kayaknya sebelum meneruskan, kita melakukan ice breaking dulu. Itu undang. Ice breaking apakah Bapak Ibu siap? Siap. Perintahnya ingat. Sebutkan warnanya. Ungu. Sebutkan warnanya Bapak Ibu ya. Ya, mulai ya. 1, 2, 3. Warnanya. Hijau, betul. Kuning. Betul. Merah. Betul. Biru. Jalan tuh. Ya, oke. Berikutnya. Biru. Ayo, apa? Napi, Lena. Oke, berikutnya. Kita ingat ya, sebutkan warna. Oranye. Betul, pintar. Ungu. Apa nih? Pink. Ungu taruh. Biru. Betul, pintar ibu-ibunya. Abu-abu. Betul. Ungu. Nah, sudah. Nah. Oke, sudah ya. Ice breakingnya sudah. Lanjut ya. Mau kasih lagi? Harus sejep kan? Iya dong. Sudah lanjut ya. Bagaimana jika ada keyakinan kelas ini sudah terbentuk? Pasti itu bagaimana jika ada pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat? Tindakan terhadap suatu pelanggaran umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi ya. Betul tidak? Betul. Dalam modul ini diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Kita masuk ke restitusi. Oke? Bahkan baca dulu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen 2004. Nah, restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai keinginan
ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Lanjut. Nah, kita cek dulu. Sudah kan tahu tadi hukuman konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Pinter ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah? Betul. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah? Betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Betul, konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam? Mantap ibu-ibunya, bapak-bapak ibu-ibu mantap. Bersihkan tumpahan air di atas meja karena tersenggol pada saat belajar? Nah, ini tamat tuh bapak ibunya ya. Mantap. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu adalah berupa hukuman. Jadi kita memberikan hukuman adalah identitas gagal. Lalu ada identitas sukses. Identitas sukses yaitu disiplin, konsekuensi, lalu dilanjutkan dengan restitusi. Pertama, murid, kalau hukuman itu murid atau anaknya belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, kalau dengan konsekuensi, murid anak belajar taat peraturan. Nah, restitusinya, murid atau anak belajar membacakan masalahnya sendiri. Lalu yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Nah, itu untuk hukuman ya. Kalau konsekuensi itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusinya, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Lalu, hukuman dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Ini efek negatif dari hukuman. Kalau konsekuensi ini, kehilangan hak, waktu jeda, seorang diri, penahanan. Nah, untuk restitusinya, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, lalu hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Nah, itu hukumannya. Konsekuensinya sudah diketahui masuk akal. Lalu restitusinya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Lalu hukuman itu dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Lalu restitusi dibuat oleh murid atau anak. Lalu yang hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan. Untuk konsekuensi ini membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Restitusinya menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid anak. Lanjut. Nah, di sini ada 5 kekurangan. Di sini ada 5 posisi kontrol dalam pendekatan restitusi. Kita ada 5 posisi kontrol dalam pendekatan restitusi. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, penghukum, seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Guru menjalankan posisi menghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atas atau awas mati. Nah, seperti itu. Atau kamu selalu saja salah. Lalu pembuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan dan membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contohnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu ya? Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Nah, betul tidak, Bu? Betul. Lalu teman, dalam posisi
ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Proses ini dapat berdampak positif ataupun negatif. Nah, positif berupa hubungan baik antara guru dengan siswa. Contoh kata-kata guru yaitu, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo, sangat ingat, tidak semua bantuan ibu selama ini. Ingat ya, ayo, ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Nah, hal negatifnya, posisi teman adalah bila guru tidak membantu, maka siswa akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak ada teman saya. Nah, murid menjadi tidak mau lagi berusaha, sehingga siswa hanya mampu bertindak untuk guru tertentu saja. Lalu, monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dan dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang bisa diajukan biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, seperti itu. Berikutnya, manajer merupakan posisi di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisa kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Kata yang seorang manajer yaitu contohnya, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Lalu, apa rencanamu untuk perbaikannya? Seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswa, tetapi untuk membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi, dari 5 posisi kontrol institusi tadi, mencapai posisi manajer itu di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif dan aman dan nyaman. Nah, ini posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Menghukum guru nih, contohnya menghardik. Penghukum ini menghardik, menunjuk, menyakiti. Kalau kamu tidak melakukan, awas. Nah, itu penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu kecewa, merasa bersalah kan siswanya. Lalu teman, ayo lakukan demi ibu. Nah, itu. Lalu pemantau, apa peraturannya diserahkan ke anaknya ini. Lalu manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita lakukan. Nah, di situ. Oke. Nah, jadi dalam posisi manajer, sikap guru ketika melihat siswa melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasehati, tetapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa, bahwa ketika siswa bersalah, selanjutnya guru juga mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi siswa. Nah, selanjutnya siswa diingatkan untuk bagaimana seharusnya bersikap dan ditanyakan solusi terbaik menurut siswa tersebut yang berdasarkan keyakinan kelas. Tahapan ini disebut dengan segitiga restitusi. Kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Mungkin kita ini semuaan Bapak Ibu sudah berpengalaman melakukan segitiga restitusi, tapi tidak namanya saja yang tidak tahu, padahal kita sudah melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah urutannya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Ya, urutannya ya. Salah urutannya. Oke, nih. Ini ada contoh saya melakukan segitiga restitusi. Nah, di sini. Pada skenario untuk menangani kasus Muhammad Damar Wibowo, Damar tidak mengerjakan PR matematika karena tidak mengerjakan PR, lalu Damar memaksa mencontek jawaban temannya.
yang menyebabkan temannya menangis. Saya akan melakukan segitiga restitusi terhadap teman. Sanksi 1, tidak mengerjakan PR. Kedua, tidak mencontek. Nih, ada kata-kata ini. Itu hal yang manusiawi ini namanya menstabilkan identitas. Lalu di sini ada sisi kedua yaitu validasi tindakan yang salah, di mana ada kata-kata Damar pasti punya alasan mengapa Damar tidak mengerjakan PR. Jadi ini ada kalimat validasi tindakan yang salah. Nah, menanyakan alasan dia melakukan salah. Lalu menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini ada kalimat Damar masih ingat nggak waktu awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas bersama? Keyakinan kelas apa yang sudah disepakati? Jadi di sini ada dalam menurut Damar solusi. Nah, benar. Jadi di segitiga restitusi ini. Jadi di segitiga restitusi ini di mana anak-anak nanti akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, di sini ini adalah contoh segitiga restitusi. Ada sedikit tugas. Nah, ini Bu Ulun minta Bu Hantian mengarang mulai. Pernah nggak Bu Hantian mulai percakapan? Biasanya pembacak lah. Nah, Ulun tapi menggunakan segitiga restitusi. Boleh berkelompok. Ini ada kasusnya. Itu yang hak manusiawi Pak Ida. Kamu harus ingat keyakinan kelas kita seperti apa. Bisa mengantuk kan? Itu hal yang manusiawi bisa. Jadi apa? Ya, bisa harus ingat keyakinan kelas kita. Ada petunjuk, ada kalimat-kalimatnya untuk Ya, waduh. ini kalimatnya. Itu ada di dalam sini. Di dalam sini ada. Berbicara itu tidak apa-apa ya. Nah, Dalam sini ada mulai namanya keyakinan kelas. Nah, ada 4 keyakinan kelas. Lalu ada kata-kata segitiga restitusinya. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan saja. Nih, menstabilkan identitas. Diawali dengan menstabilkan identitas.
tulis tangan gigit. Kado saja. Langsung aja. Nah, Bapak Ibu ini sudah biasa melakukannya, tapi tidak tertulis saja, tidak terencana saja. Padahal sering kita sudah kan? Hah? Yang pertama tuh berbuat salah itu tidak apa-apa itu nggak ini? Iya boleh. Nah itu ada pilihan kalimat menstabilkan identitas ini. Kasusnya ada di situ ya. Kasus A. Anda adalah seorang wali kelas 8. Nah, pada saat beristirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan Ali. Jadi Ali yang dipanggil. Ali, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Ali ini mengejek si Amira karena nilainya lebih rendah dari nilai Ali. Jadi boleh nggak tulis, boleh nggak? Ya, boleh. Ya. Tidak ada makan siang gratis. Sudah pada makan siang, bertugas naik ya, suruh pikir lah. Apa ini ikhlas sudah ya? Ya, bikin berupa percakapan kayak seperti saya tadi. Ya, saya dengan Ali, guru dan Ali. Iya. Karena kita kan yang melakukan segitiga restitusi. Ali. Kamu jangan memandang Amira, Ali. Aku ada kotek kamu, ada pikiran dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ulun dama ulun alif ya. Kita dulu kan alif apa kan? Oh iya, presentasi jawab ya. Dari kasus A mengenai siswa yang saling ngejek antara Ali dan Amira, kami menyimpulkan bahwa dari menstabilkan identitas, kami memilih kata-kata saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah, kami memilih kata-kata kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Terus menanyakan keyakinan apa keyakinan kelas yang kita percayai. Kami kalau mau bercakap soalnya sudah untuk menaunya. Ya, terima kasih untuk Ibu Kiki. Nah, jadi itu nanti untuk memecahkan suatu masalah atau kasus atau anak itu kan ada yang melanggar keyakinan kelas. Nah, kita tidak langsung memberi hukuman, tetapi melakukan segitiga restitusi. Ya, tidak langsung dihukum, tetapi terlebih dahulu ada melakukan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakannya salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, apakah Bapak Ibu merasa sudah melaksanakan segitiga restitusi ini? Sudah. Kita semua sudah melaksanakan, hanya saja tidak tahu itu ngarannya. Oh, itu segitiga restitusi kan? Nah, segitiga restitusi ini sudah terangkai, sudah kita rangkai. Oh, ini kita validasi. Pertama kita stabilkan identitasnya dulu, lalu validasi tindakan yang salah, baru diakhiri dengan menanyakan keyakinan kelas. Iya. Lanjut. Nah, belum. Nah, kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Jika siswa bersalah, sebenarnya gampang saja menyuruh mereka meminta maaf, kemudian menjalankan hukuman yang kita berikan. Siswa pun akan turut menuruti kemauan guru. Nah, dengan seperti itu seolah masalah selesai. Padahal sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah tempat menyemainya benih kebudayaan. Nah, kebudayaan dibentuk dari pembiasaan dan menjadi karakter.
Diharapkan dampaknya akan lama dalam waktu yang jangkanya panjang. Nah, pendidikan ini sejatinya mampu menumbuhkan manusia-manusia terbaik yang berpegang pada nilai-nilai keyakinan yang memiliki kemerdekaan jiwa, bukan hanya membentuk generasi yang patuh karena tekanan dan aturan, tetapi juga menghendaki siswa yang patuh pun karena mereka mematuhi keyakinan dan nilai-nilai yang mereka pegang sendiri, bukan aturan dari guru atau sekolah dengan paksaan. Nah, dengan restitusi, siswa mampu menjadi manusia yang lebih baik. Oleh karena itu, restitusi adalah sebuah upaya untuk membuat siswa mampu mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi manusia yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukannya menjadi pembelajaran bagi dirinya untuk menjadi diri yang lebih baik. Nah, menjadi kuat karakternya dan penghargaan pada diri mereka sendiri pun menjadi bertambah. Nah, harapan kita dengan penjelasan di atas diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud dan sekolah sebagai tempat menyemai benih kebudayaan atau pembentukan karakter, bukan hanya sebagai mimpi indah yang hanya menjadi cerita indah dalam buku teks pelajaran. Amin. Nah, terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, masyarakat. Melompat. Penerapan pemahaman pada murid dengan pembentukan keyakinan kelas. Latar belakang, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang guru dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif. Penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Tujuan: meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid dalam mengemukakan pendapat, menumbuhkan disiplin positif secara intrinsik pada murid, menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tolak ukur: tersusunnya keyakinan kelas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Murid dan guru mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat dan ditandatangani bersama secara sadar tanpa ada paksaan atau tekanan. Murid mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Murid mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas masalah yang dihadapi. Murid dan guru mampu melaksanakan budaya positif, keyakinan kelas, dan restitusi secara konsisten. Lini masa tindakan. 1. Memberikan penjelasan kepada murid mengenai keyakinan kelas. 2. Membentuk keyakinan kelas bersama murid. 3. Bersama murid menandatangani keyakinan kelas. 4. Memasang keyakinan kelas di kelas. 5. Mempraktikkan segitiga restitusi. 6. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi. 7. Melakukan sosialisasi kepada warga sekolah. 8. Menerapkan keyakinan kelas dan restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. 1. Mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. 2. Mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster. 3. Kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin
mendapati bahwa pernyataan yang ditulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. 4. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa sekitar 3-7 prinsip atau keyakinan. 5. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga sekelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. 6. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kebiasaan yang positif, berperilaku positif, serta keteladanan dan seluruh warga sekolah, guru dan murid. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 ataupun menggunakan atau disebut juga menggunakan motor? Mengapa? Siapa yang tahu? Apa? Keselamatan. Apa? Kenapa menggunakan helm? Keselamatan. Untuk keselamatan. Ibrahim katanya punya? Untuk keselamatan. Siapa lagi? Selain untuk keselamatan, untuk apa, nak? Untuk keamanan. Iya, untuk keamanan. Jadi kita menggunakan helm untuk keselamatan, keamanan, organ tubuh yang paling penting di mana? Otak, kepala kita terlindungi. Nah, lalu mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap hari? Lanjut. Kenapa? Kenapa kita disuruh menggunakan masker pada saat musim kabut seperti ini? Supaya tidak terkena asap. Lalu, kenapa kita harus mencuci tangan sebelum melakukan kegiatan atau sesudah melakukan kegiatan? Tangan kita kotor. Supaya tangan kita tidak kotor. Nah, lanjut. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Maka kita menjadi yakin dan selalu menaati protokol kesehatan dasar kemauan sendiri. Ya, Ibu Pak. Bu, keresahan itu apa sih, Bu? Keresahan itu yang menurut kalian salah untuk dilakukan. Yang salah untuk dilakukan di kelas. Ini boleh. Ya, bila sudah nanti dulu ya. Nah, pakai sepatu. Nah, itu kan salah kan? Nah, tulis. Tapi jangan sama tidak menggunakan sepatu yang lain. Berisiko boleh. Ya, bila sudah kalian tempelkan di situ. Ya, siapa yang paling? Jangan terus yang dilem. Ya, nah tadi kita sudah menuliskan keresahan-keresahan ataupun apa yang menurut kalian salah untuk dilakukan.
Perkenalkan, nama saya Thalia Ramadhania dari kelas 2A. Perkenalkan, nama saya Nabila Humaira dari kelas 2A. Perkenalkan, nama saya Fardita Rizky Rahman dari kelas 2A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Wibowo dari kelas 2A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel dari kelas 2A. Bagaimana perasaanmu saat membuat keyakinan kelas? Sangat bersemangat. Senang sekali. Seru. Sangat bersemangat. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Penting. Sangat penting. Menurutmu, mengapa pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting untuk dilakukan? Agar membuat kita lebih baik lagi. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena membuat kita menghargai orang lain. Karena dapat membuat kita lebih disiplin. Karena dapat membuat kita lebih menghargai orang lain. Refleksi diri. Pelaksanaan pengimbasan atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2023 bertempat di SDN Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala. Terdapat 20 orang guru yang menyaksikan kegiatan ini. Pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid kelas 2A saya lakukan pada tanggal 16 Oktober 2023. Murid-murid sangat antusias dalam pembuatan keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SDN Handil Bakti. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Selalu melakukan evaluasi secara berkala. 2. Terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. 3. Terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada. 4. Terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif. Dan yang terakhir, selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Demikian aksi nyata yang sudah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.